wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bila kita mau mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya kita akan menjadi orang-orang yang baik tutur katanya. Kita akan menjadi orang-orang yang baik muamalahnya. Kita akan menjadi orang-orang yang baik salatnya. Kita akan menjadi orang-orang yang baik dalam segala aspek kehidupannya. Kenapa demikian? Karena telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka mari kita mengikuti jalan baginda Rasulullah, tidak hanya urusan salat kita, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita, kita ittiba'ur Rasul, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab di hari Jumat, dan kita masuk pada poin yang pertama tentang adab di hari Jumat. Disebutkan oleh muallif bahwasannya di antara adab di hari Jumat, di antara adab di hari Jumat adalah yang pertama memperbanyak amal soleh di hari tersebut. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa hari Jumat adalah sebaik-baik hari dalam satu pekan. Dan kita katakan ini adalah termasuk Sayyidul Ayyam, hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat istimewa. Bahkan Rasul menyebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, bahwa sebaik-baik hari yang dimana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Inilah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang patut kiranya menjadi renungan bagi kita bersama. Bahkan dalam riwayat Aus bin Aus radhiyallahu an dengan lafaz inna min afdoli ayyamikum yaumul jumu'ah, sesungguhnya seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, termasuk yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin telah kita paparkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jika memang kondisinya demikian, kita tahu ini adalah hari yang terbaik dalam satu pekan, maka tentunya kita akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala amal-amal ketaatan. Tetapi yang menjadi garis bawah, yang patut menjadi renungan bagi kita dalam mengerjakan amal soleh, harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam beribadah modal semangat saja tidak cukup. Sekali lagi, dalam beribadah modal semangat saja tidak cukup. Betapa banyak orang-orang yang semangat beribadah tapi enggak dalil, tidak sesuai dengan dalil. Bukankah kita sering membaca firman Allah di akhir surat Al-Fatihah, ya? Bukan jalannya orang-orang yang, bukan pula jalannya orang-orang yang satu, ya, mereka semangat ibadah tanpa disertai dalil. Yang satu tahu tapi tidak mau beribadah. Naudzubillah. Maka sekali lagi, dalam beribadah tidak cukup hanya bermodalkan semangat, ya, tetapi harus adanya dalil yang mendasari atas segala apapun yang kita kerjakan. Wabil khusus di hari Jumat ini, karena banyak orang-orang yang melakukan berbagai ritual di malam Jumatnya atau di hari Jumat. Apalagi Jumat, kok ngerti? Jumat Legi apa Jumat Pahit? Saya itu kalau berangkat, ya, taklim hari Jumat gitu ya, pas berangkatnya itu kadang sering saya lihat tuh toko-toko, warung-warung nih pas tutup kabeh, mbuh nyapa apa fokus ibadah atau gimana gitu. Ya. Jadi semangat saja tidak cukup. Ingat kaidah fikih yang ma'ruf di kalangan kita, al-aslu fil ibadat at-tahrim, bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram sampai adanya dalil. Makanya ketika kita beramal soleh di hari Jumat ini, harus tahu dalilnya ada tidak, ya, ada tidak. Dan benarnya suatu perbuatan itu, benarnya suatu amalan itu tidaklah dinilai dari banyaknya orang yang mengamalkan, ya, tidak dinilai dari apa, banyaknya orang yang mengamalkan. Termasuk ketika kita membuka dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, yang disebut ahlu sunnah wal jamaah itu bukan orang yang banyak, tidak. Bahkan wa in kunta wahdah, sekalipun engkau sendirian, jika engkau mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka inilah disebut dengan ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang menjadi garis besarnya, ya. Jadi dalam beribadah semangat saja tidak cukup, tapi tanyakan ada nggak dalilnya, ya, ada tidak dalil dari amalan tersebut. Kalau ada, lakukan, ya. Contoh di hari Jumat ba'da sholat asar kemarin kita sebutkan bahwa di antara waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat adalah ba'da sholat asar. Perbanyak sebanyak-banyaknya, oke silahkan. Karena memang ada apa? Nas dan dalil dari siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang ada, segera lakukan sebanyak-banyaknya. Karena dalam beribadah yang dikatakan orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Al-qayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang lulus S1, S2, S3, S4 bahkan secara kumlot, tidak. Dalam Islam itu yang dikatakan cerdas adalah mereka-mereka yang menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Mereka siap,
Terlebih kita tahu inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti, bukan sesuatu yang ragu. Surat Thaha ayat 15. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang senada dengan ini yang mengatakan akhirat atau kiamat itu pasti. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Makanya orang yang cerdas itu mereka yang menyiapkan untuk ini. Dia yakin kiamat itu akan datang. Dia yakin bahwasanya kehidupan akhirat itu khairu wa abqa, khairun laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan dunia saat ini, lebih lama dan lebih kekal tentunya. Makanya ketika ada momen yang bisa dia manfaatkan, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita tahu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan, beliau Masya Allah bersemangat dengan sangat bersemangat. Bahkan di 10 terakhir Ramadan, apa yang dikatakan? Rasul itu mengencangkan apa? Ikat, lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya karih seperti angin, lebih bersemangat lagi. Makanya ketika ada momen yang memang itu kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diberikan keutamaan yang luar biasa, manfaatkan, termasuk di bulan Al-Muharram ini. Ya, kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memperbanyak bekal kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wattaqu yauman turja'un. Ya. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan fihi ilallah, dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kamu takut terhadap hal tersebut. Sudah siapkah kita? Bekal kita sudah siap belum? Makanya di hari yang mulia, jika memang ada amalan yang ditekankan di dalamnya, perbanyak sebanyak-banyaknya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita sendirian dalam mengamalkan, kadang awak dewe ngelakoni amal ibadah nek dhewe rasane koyo piye. Enggak masalah, jika itu suatu kebaikan dan memang ada perintahnya, lakukan. Ya, apapun itu, jika memang itu perintah dari Allah, perintah dari baginda Rasulullah, lakukan sekalipun kita terasa asing dalam melakukan hal tersebut. Ya, lakukan jika itu perintah meskipun kita terasa asing ketika melakukan perintah tersebut. Bukankah Rasul menyebutkan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya adalah asing. Orang beribadah kepada Allah terasa asing. Orang menyembah kepada Allah terasa asing. Ya, termasuk seperti saat ini, orang ke masjid itu rasa-rasanya koyok asing. Orang menutup aurat koyok asing. Orang membuka aurat ora asing. Wis umumnya soalnya. Maka yang menutup akan terasa asing. Orang baca Al-Quran itu lah koyo-koyo ewis, koyo asing, dewi nggak ono tunggale. Bahkan orang sholat 5 waktu koyo-koyo asing. Makanya kadang-kadang berseliweran di beranda kita, kadang-kadang Masya Allah fulan sholat 5 waktu, ya koyo aneh. Padahal itu kewajiban. Ya. Karena memang apa? Kebanyakan sudah mulai meninggalkan. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika itu kebaikan, jika itu ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, lakukan. Ya, lakukan sekalipun atau meskipun hanya kita sendiri yang melakukan. Menutup aurat, ya, termasuk hal-hal demikian kadang menjadi sesuatu yang benar-benar terasa asing. Maka lakukan, khususnya ibu-ibu ya, meskipun kadang-kadang terasa asing. Satu Ariel guru koyo dewean nggak masalah. Ya, Islam pertama dulu datang dalam kondisi asing dan kelak akan datang akan dalam kondisi asing. Kemudian kata Rasulullah, fatubalil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Meskipun sendirian, dia tetap istiqomah, tetap kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada hari Jumat tersebut perbanyak amal sebanyak-banyaknya, tetapi dalam beramal ketahui lagi ini ada perintahnya atau
tidak, ada dalilnya atau tidak. Karena dalam beribadah apa tadi kaidah fikihnya, al aslu fil ibadat apa? Hukum asal dari ibadah itu adalah sampai adanya dalil. Maka yo ojo kaget kalau ada orang tanya dalilin di ya, lucu aja nih orang ngomong tidik. Ya memang dalam beribadah kudu ono dalile. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab hari Jumat dan amalan yang hendaknya dilakukan di hari Jumat adalah memperbanyak sholawat atas Nabi. Memperbanyak sholawat atas Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim ya hendaknya banyak-banyak sholawat di hari Jumat. Satu, karena memang ini sebaik-baik hari untuk beramal. Yang kedua, karena memang ada dalil diperintahkan untuk memperbanyak sholawat ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas dengan sanad yang hasan, bisa dilihat dalam silsilah al-ahadits as-sahihah, di mana Rasulullah bersabda, "Aktsirus sholata alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Artinya di sini ada dalil, ada perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hal yang patut kita ingat, mencintai seseorang itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Kita mencintai Rasulullah harus sesuai dengan yang ditunjukkan Rasulullah, bagaimana cara mencintai beliau. Dan termasuk dalam bersolawat ini. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat. Terkhusus terlebih ketika di hari Jumat. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Artinya yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah adalah Allah Jalla wa'ala. Ini dalilnya, ini perintahnya. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya sampai-sampai dikatakan orang yang tidak mau bersolawat adalah orang-orang yang bakhil. Ya, jadi bakhil itu tidak hanya materi saja, tidak mau mengeluarkan harta. Tetapi ketika nama Rasulullah disebut pun ketika dia tidak mau bersolawat, mereka disebut sebagai orang-orang yang bakhil. Al-bakhil, kata Nabi, yang disebut orang yang bakhil itu ketika namaku disebut falam yusolli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah itu memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersolawat. Aktsirus sholata alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Dalam kalender Hijriah pula, Maghrib seperti ini kan sudah masuk hitungan hari apa ini? Nah, sudah masuk hitungan tersebut. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Apa yang dimaksud dengan solawatnya Allah? Apa yang dimaksud dengan solawatnya para malaikat?
dijelaskan bahwasannya solawatnya Allah adalah tsana'u alaih, yaitu Allah memujinya. Dan solawatnya para malaikat adalah doa. Ya, solawatnya malaikat itu doa. Artinya apa? Hamba-hamba atau manusia-manusia yang banyak bersolawat kepada Nabi, Allah memuji mereka. Allah puji mereka. Allah muliakan kedudukan mereka. Makanya sejatinya ketika kita banyak bersolawat itu kembalinya kepada kita, bukan ke orang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, aktsirus salata alayya fa innallaha wakkala bi malakan 'inda qabri fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dzalikal malak ya Muhammad inna fulan bin fulan shalla alaika sa'ah. Dikatakan, perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya Allah telah memberikan perintah kepada seorang malaikat untuk berada di kuburanku. Jika salah seorang dari umatku telah bersolawat kepadaku, maka malaikat berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu saat ini. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Ini ma'asyiral muslimin. Ya, jadi kita memang diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat, kembalinya kepada kita. Bahkan di antara seorang hamba yang berhak mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang banyak solawatnya. Hadis ini terdapat sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani dari Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah dengannya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Jadi banyak keutamaan dari solawat yang kita panjatkan, dari solawat yang kita ucapkan itu. Benar-benar bahwa Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Syafaat itu apa, Pak? Anugerah apa pertolongan? Itu diantaranya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, hadis ini hasan li ghairihi. Aksiru alayya minas salah fi kulli yaumi jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada hari Jumat. Dan barang siapa yang banyak solawatnya kepadaku, dialah yang aqrabahum minni manzilah, yang tempat duduknya, yang kedudukannya, kondisinya dia itu sangat dekat denganku pada hari kiamat nanti. Ini diantaranya saja, karena di sana banyak amalan-amalan yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Di antaranya, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, aku dan orang-orang yang menanggung hidup anak yatim seperti dua jari ini. Ya. Jadi banyak, termasuknya adalah sholawat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika orang itu banyak bersolawat, ini diantaranya di hari Jumat dia perbanyak solawatnya untuk Nabi, maka sejatinya mereka ini adalah orang yang nanti di hari kiamat akan dekat duduknya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak waktu-waktu bersolawat yang ditekankan oleh baginda Rasulullah.
Di antaranya kita sebutkan ini pada hari Jumat, termasuk bersolawat ketika nama Nabi disebutkan, termasuk bersolawat ketika kita mengawali untuk berdoa, termasuk juga bersolawat ya ketika kita mau masuk ke dalam masjid ya, termasuk juga dalam tasyahud. Banyak waktu-waktu di mana disunahkan untuk bersolawat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantaranya kita memperbanyak solawat di hari Jumat. Yang ketiga, di antara adab-adab di hari Jumat adalah membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan pada saat sholat fajar pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bis-subhi yaumal jumu'ah bi alif lam mim tanzil fi raq'atil ula wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, rawahu Muslim. Jadi di antara sunnah di hari Jumat ketika sholat subuh disunahkan rakaat pertama membaca surat apa tadi? Yang kedua ben oleh keutamaan iki usahakan sholat berjamaah. Soalnya koyo-koyo ini sholat di omah yo paling Al-Ikhlas karo Al-Kautsar gitu ya. Jadi usahakan sholat berjamaah biar dapat ini. Usahakan ini kalau hari Jumat. Lumayan Masya Allah, lumayan yodowo, dapat keutamaan. Ayat-ayatnya dulu kita pernah sebutkan, tidaklah satu ayat yang kita baca lebih baik daripada seekor unta yang apa? Gemuk, bunting, wis gede dhuwur, bunting wis ngono wae. Itu tiap ayatnya. Maka Masya Allah ini luar biasa. Lah surat Sajdah itu pirang ayat? Berapa ayat? Surat Al-Insan oke, ngoten nggih. Loh, berapa kebaikan yang kita kumpulkan coba. Yang disebutkan Rasulullah, maukah kalian pulang dengan membawa 3 ekor unta yang gemuk, yang besar, ya, yang bunting. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalah satu ayatin, dan 3 ayat yang kamu baca dalam sholat lebih baik daripada itu semua. Apa meneh surat Sajdah, surat Al-Insan. Maka dapat double ini. Makanya Masya Allah. Dan sekali lagi koyo-koyo untuk mendapatkan keutamaan ini, nih sholat di rumah koyo-koyo rada berat apa angel? Ya, insya Allah mungkin lah ya bagi ibu-ibu, yang mudah-mudahan dimudahkan. Bagi bapak-bapak makanya berjamaah ya, berjamaah itu insya Allah dapat nih keutamaan ini. Para ulama menyebutkan hikmah dan faedah kenapa kok 2 surat ini. Di antaranya para ulama menyebutkan bahwa di dalam surat ini, dalam 2 surat ini, nanti silakan dicek, silakan dibuka. Dan inilah pentingnya sekali lagi kita sampaikan dalam bab adab terhadap Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, memang kita harus mentadaburi ayat per ayat. Faqira'atu ayatin bitadabburin wa tafahumin, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan dipahami, khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin, lebih baik daripada engkau khatam tapi enggak mentadaburi, enggak memahami. Lah dalam surat ini Sajdah dan surat apa tadi? Di dalamnya kata para ulama mengandung pengingat bagi kita tentang mulai awal penciptaan manusia, tentang kehidupan akhirat, tentang hari berbangkit. Yang semua ini tentu peringatan penting bagi kita, karena kita ini sering lalai. Kita sebagai manusia sok gampang lalai, Pak. Saestu. Sibuk didik ngono ya wis rada lali ya. Allah keran rezekinya rada dilancarkan ngono wis rada telat-telat ibadah.
jamaah rada telat, ngajine rada ora telat meneh, ora teko ya. Ini kadang terjadi. Lah surat-surat ini di dalamnya mengandung pengingat tentang penciptaan manusia, tentang kehidupan akhirat, tentang sebuah hari berbangkit. Ya. Tentunya hal ini bisa menambah kesadaran kita, ketakwaan kita. Ya. Ingat hari kiamat, ingat hari berbangkit. Ingat bagaimana saat kita diciptakan pertama kali. Ini yang terdapat dalam surat tersebut. Makanya ini kami ingatkan lagi sebagai pengingat bab sebelum ini terhadap Al-Quran, bahwasanya ayo bukan hanya sekedar membaca, tapi ayo kita tadaburi, ayo kita pahami ayat per ayatnya. Ini akan menjadi pengingat terus buat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hari Jumat ini yang disunahkan diantaranya di sholat subuh ya. Monggo yang hafal ya. Kalau enggak saya sarankan lebih baik sholat berjamaah. Ayo apalagi yang laki-laki sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu silakan sholat di rumah, bapak-bapak ayo ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membenahi niat yang benar ketika menuju masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa Pak fungsinya niat itu? Apa fungsinya niat? Apa fungsinya? Dalam meneguhkan hati. Ada lagi? Apa? Syarat diterimanya amal. Ada lagi? Dan lain. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam bahwa di antara fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat subuh berapa rakaat? Qobliyah subuh ya. Jadi di antara fungsinya niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Secara waktu ini kan hampir bersamaan, bahkan bersamaan secara waktu. Tetapi yang membedakan apa? Niat. Ya. Jadi itu fungsi yang pertama. Atau membedakan antara ibadah adah, sebuah kebiasaan, dengan ibadah. Itu. Awak dewe maem, kalau memang ini adalah sebuah kebiasaan, nggak dapat apa-apa kita. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, akan menjadi sebuah bernilai ibadah. Ini fungsinya. Yang kedua, di antara fungsi ibadah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seorang ini beribadah benar-benar mengharapkan ya wajah Allah, ataukah beribadah kepada selain Allah? Itu bedanya. Kita berangkat ke masjid ini, kalau ke masjid sudah niat berarti untuk ibadah, tapi ini benar-benar gak yakin untuk Allah atau untuk ujian manusia ya. Itu fungsi niat ya. Jadi sekali lagi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, beliau menyebutkan dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, fungsi niat itu yang pertama membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adah atau kebiasaan. Ini penting ya. Makan pun tadi kita katakan, kita contohkan, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Oh, tak makan untuk menguatkan punggung saya biar kuat mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah
jadi bernilai ibadah, bukan sekedar kebiasaan saja. Atau membedakan antara ibadah dengan ada, suatu ibadah dengan kebiasaan tadi. Kemudian yang kedua tadi, membedakan tujuannya. Jadi kita sholat ini benar-benar kita sholat mengharapkan wajah Allah lillahi ta'ala, ataukah untuk selain Allah. Ini fungsinya. Dan ini sangat tipis, ya, ini sangat tipis. Dan ma'asyiral muslimin, kita ini harus perhatian dengan niat-niat kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang terlihat sepele tetapi bernilai besar di sisi Allah karena suatu niat yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa besar atau betapa banyak amalan yang terlihat besar tetapi pahalanya kecil, bahkan tak bernilai karena niat. Haji, besar nggak ini pahalanya? Tapi bisa tidak bernilai di sisi Allah lantaran apa? Niat. Ya. Memberi minum seekor anjing, besar apa kecil kelihatannya? Tapi ketika niatnya ikhlas karena Allah, ini menjadi sebab jalan menuju surga. Makanya disingatkan, ya, buat kita semuanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah sedikit pun kamu meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tersusun dari batuan-batuan yang kecil. Jangan pernah diremehkan. Makanya penting kita untuk membenahi niat-niat kita. Ya. Disebutkan oleh para ulama, sholahul qalbi bi sholahil amali. Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan. Wa sholahul amali bi sholahin niyati. Dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Baiknya amalan itu adalah berbanding lurus dengan baiknya niat. Ya. Makanya orang-orang zaman dulu, para ulama-ulama terdahulu benar-benar perhatian masalah niat ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku. Gak ada yang lebih berat untuk saya obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqallabu alayya, sebab ia senantiasa berbolak-balik dariku. Gampang bolak-balik. Kula lan panjenengan sedaya berangkat saking griya medal saking griya niku ikhlas. Melebetan masjid niku mesti ikhlas lho Pak. Kita bawa hewan kurban, ya, sampai ke tempat penyembelian itu ikhlas. Ketika disembelih belum tentu ikhlas. Gampang berbolak-balik yang namanya niat ini. Makanya kami sering mengingatkan, suatu amalan bila bisa kita kerjakan tanpa ada orang yang tahu, lakukan. Ya, suatu amalan kalau bisa kita kerjakan tanpa ada orang yang tahu, lakukan. Gak mungkin Ustadz, mungkin ada yang tahu 1-2, lebih baik diketahui 1-2 orang, yang lain pun gak usah tahu. Ya. Karena masalah niat ini Bapak Ibu gampang berbolak-balik, subhanallah. Dan ini yang bisa menjadikan amalan-amalan kita kurang bernilai di sisi Allah, bahkan tak bernilai di sisi Allah. Ketika kita melakukan suatu amalan, sudah yang kita harapkan adalah pujian manusia. Yang kita harapkan adalah ya, sanjungan dari manusia. Maka berhati-hati, sekali lagi berhati-hati sekali. Ya, dan tadi kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini betapa banyak amalan yang terlihat sepele tapi di sisi Allah besar. Ya.
besar nilainya. Ya kurang apa sih seorang wanita zina, dia memberi minum seekor anjing. Terlihat seperti sesuatu yang sederhana. Wong banyu wae lho piro, iki dudu banyu sing bermerek, berlabel, dudu. Iki banyu enggak ono label e, Pak. Ya. Enggak ada. Tetapi keikhlasan dia, ketulusan dia dalam menolong memberi minum seekor anjing. Enggak ada orang yang tahu, wong masih orang iki ya ora ono sing ngerti. Arep ujiane sapa? Enggak ada orang. Ya. Belum tentu. Makanya juga kalau kita jalan, kemudian ada batu di tengah jalan, enggak ono wong udah berhenti, singkirkan. Apa to susah? Ya, mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, dan ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Jangan dilihat dari satu batunya, tapi banyak orang yang akan dapat manfaat di dalamnya. Pun kita nggak tahu, kalau kita biarkan mungkin ada orang yang ya naudzubillah laka dan lain sebagainya. Maka ini juga nasihat ya, luar biasa ini. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Seperti menyingkirkan gangguan di jalan. Ini sederhana, tapi inilah bukti keimanan kita. Ya, inilah bukti keimanan kita. Inilah bukti keikhlasan kita. Nggak ada orang yang tahu, Pak, berhenti. Wong jenengan nyingkirno nggak ono sing ngelem kok. Sapa sing ati ngelem? Kecuali jenengan video dhewe. Masya Allah. Hari ini kita di jalan A, kita singkirkan batu-batu ini. Jangan lupa pilih saya. Ya, nggak ada yang tahu. Subhanallah. Maka ayo, jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ya, yang kecil ini mungkin menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Yang terlihat sepele ini mudah-mudahan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, poin kelima dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal-amal kita, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.